Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan relokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Gagasan ini menuai kontroversi dan dianggap banyak pihak tidak masuk akal. Lalu apa alasan dibalik ide ini dan bagaimana implikasinya terhadap Indonesia? Rekan kami Serliana Salsabila akan mengulasnya untuk Anda. Selamat sore Serli, bagaimana kontroversi ini bisa terjadi dan apa sebetulnya alasan dibalik ide Trump ini? Ya, terima kasih. Selamat sore Sasa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Donald Trump kembali melontarkan wacana kontroversial, tepatnya beberapa waktu sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Ia disebut berencana ingin merelokasi 2 juta warga Palestina di jalur Gaza ke sejumlah negara. Salah satunya adalah negara Palestina. Wacana tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Steve Witkoff, salah satu tim transisi dan utusan khusus untuk urusan Timur Tengah. Nah, wacana kontroversial tersebut sebelumnya didapati dari wawancaranya bersama dengan NBC News bahwa ia menyebut saat ini Trump berencana untuk merelokasi 2 juta warga Gaza ke sejumlah negara, salah satunya adalah Indonesia. Tentu saja ini menuai banyak sekali kontroversi, Sasa dan juga pemirsa. Mengapa? Karena relokasi ini atau wacana kontroversial ini dinilai hanya akan menjadi langkah awal Israel untuk memindahkan secara paksa Palestina di jalur Gaza di tanah air mereka sendiri, dan tentu saja ini menimbulkan banyak sekali reaksi dan pertanyaan besar. Yang pertama adalah apa jadinya nanti ketika ini beneran terjadi, relokasi ini beneran terjadi, apakah ini akan menjadi solusi atau akan menjadi masalah baru bagi Indonesia dan juga ataupun negara-negara tujuan lainnya. Dan pertanyaan yang kedua, pertanyaan besar lainnya, mengapa Indonesia? Nah, seperti kita ketahui, Sasa dan juga pemirsa, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar kedua di dunia. Nah, hal tersebut tentu saja tidak akan berpengaruh apa-apa meskipun ada ikatan atau hubungan emosional antara Indonesia dengan Palestina, bukan berarti ini bisa secara mudah untuk negara lain masuk ke tanah air Indonesia. Dan kita bisa bayangkan, Sasa dan juga pemirsa, kalau ini benar-benar terjadi, apakah nanti akan menjadi solusi atau masalah baru. Dan untuk Indonesia sendiri, memang untuk menampung pengungsi bukanlah hal yang mudah. Perlu banyak pertimbangan dan juga memikirkan banyak hal. Seperti misalnya terkait dengan persiapan tempat tinggal, lalu juga infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya. Dan tidak semudah itu juga untuk memindahkan negara pengungsi ke Indonesia. Karena saat ini kita ketahui, Sasa dan juga pemirsa, Indonesia masih juga berada di transisi ke pemerintahan baru, yakni pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi Indonesia seharusnya terlebih dahulu untuk menemukan solusi-solusi untuk di negeri kita sendiri, seperti untuk kestabilan ekonominya, kestabilan politiknya seperti apa. Dan nanti kalau kita lihat, ini bakal banyak sekali tekanan sosial dari internasional begitu. Dan untuk merelokasi warga Gaza atau warga Palestina ke Indonesia, ini juga agak sedikit bertentangan atau kontraproduktif dengan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat menyanjung tinggi two-state solution yang selama ini didorong oleh Amerika Serikat juga, di mana two-state solution ini sendiri adalah Amerika akan mendirikan 2 negara merdeka sekaligus, yakni Israel dan juga Palestina. Namun dengan wacana ini tentu saja sangat kontradiktif dengan pernyataan atau yang saat ini tengah didorong oleh Amerika Serikat. Dan pernyataan sepihak dari tim Donald Trump tentu saja menjadi badai di tengah-tengah Indonesia saat ini, menjadi petir dan juga di siang bolong gitu ya. Lantas saat ini bagaimana respon Indonesia? Sasa. Oke, Serli.
Ya, Sally, dengan relokasi dari warga Gaza ke Indonesia yang tadi dinilai tidak cukup mudah, lalu bagaimana respon Indonesia? Apakah dengan berbagai tadi pertimbangan kondisi transisi pemerintahan Indonesia saat ini, Indonesia akan menerima? Iya, gua ngapain lagi. Baik Sasa, memang sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat ini menyebut bahwa pemerintah Indonesia saat ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan wacana relokasi warga Gaza di Indonesia. Namun untuk menindaklanjuti dari kontroversi ini di laman resmi X Kemenlu bahwa pemerintah saat ini menyatakan bersikap tegas dan juga positif untuk terkait dengan pemindahan atau merelokasi warga Gaza ke Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri tidak dapat diterima. Mengapa begitu? Dengan mengurangi penduduk Gaza, hanya akan mempertahankan kependudukan ilegal Israel dan akan mendukung strategi yang lebih besar lagi bagi Israel untuk mengusir warga Gaza atau warga Palestina dari tanah air mereka sendiri. Dan terdapat tanggapan lain juga Sasa dari salah satu anggota DPR RI Komisi 1 yakni Sukamta bahwa ia mengaku heran lantaran selama ini Israel lah yang membuat onar. Tak tanggung-tanggung ia bahkan menyebut bahwa seharusnya warga Israel lah yang pindah ke Amerika Serikat. Ia menyebut seperti ini Sasa, yang bikin onar dibiarkan, namun para korban malah diusir. Kenapa tidak adil? Begitulah tanggapan dari salah satu anggota DPR RI Komisi 1 yakni Sukamta. Nah sebenarnya Sasa kalau kita berbicara lebih lanjut untuk case seperti ini tuh tidak hanya sekali atau baru ini saja. Sebelumnya ini kita pernah mengalami case yang sama yakni pada November 2023 lalu. Dulu pengungsi dari Rohingya ini sempat berlabuh atau memasuki wilayah Indonesia melalui perairan Aceh. Nah kalau kita ingat pada saat itu pada November 2023 itu ramai sekali media sosial bahwa masyarakat ini khawatir dengan datangnya pengungsi dari negara lain yakni saat itu adalah Rohingya. Dan mungkin saja kejadian serupa juga akan menimpa ketika kalau memang benar terjadi. Dan pada akhirnya Sasa dan juga pemirsa, kita bisa melihat bahwa relokasi ini bukanlah solusi yang tepat. Karena seharusnya warga Palestina harus tetap berada di tanah Palestina. Sasa. Ya betul Sally, tentu saja dalam hal ini yang perlu ditegaskan adalah bagaimana menemukan solusi untuk dua negara itu khususnya dalam mencapai perdamaian dan bagaimana gencatan senjata betul-betul bisa diimplementasikan secara keseluruhan. Terima kasih atas ulasan lengkapnya. Saya Liana Salsabila, selamat bertugas kembali untuk Anda.